Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di kesempatan pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kehidupan kita dan kita mau terus belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini renungan terdapat di dalam Imamat pasalnya yang ketiga di ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan firman ini bagi kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Puji nama Tuhan. Kita telah membacakan bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Jadi firman Tuhan pada saat ini adalah dari kitab Imamat. Bagaimana berisi banyak sekali ketetapan-ketetapan yang Tuhan izinkan bagi bangsa Israel. Tentang bagaimana mereka harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Dan salah satunya adalah larangan dalam memakan lemak dan juga darah. Mengapa tidak boleh memakan lemak? Karena lemak adalah bagian terbaik dari korban dan itu semua adalah milik Tuhan, bukan untuk dimakan oleh bangsa Israel. Dan darah itu melambangkan kehidupan. Jadi kalau kita melihat ya sekilas dari kitab ini bagaimana adanya aturan tentang makanan ya, tetapi Tuhan ingin mengajarkan tentang bagaimana prinsip kesucian, penghormatan dan juga penyerahan hidup sepenuhnya kepada Allah. Yang artinya Allah tidak hanya peduli kepada ibadah lahiriah, tetapi tentang bagaimana umatnya hidup setiap hari. Bahkan sampai hal-hal sangat sederhana seperti makanan. Dan pada saat ini, renungan ini saya memberikan judul yaitu Ketetapan Allah. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu bagaimana adanya larangan-larangan yang diberikan oleh bangsa Israel khususnya soal makanan, kita akan melihat dua larangan ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu larangan lemak dan juga larangan tentang darah. Kita akan melihat tentang larangan lemak. Jadi larangan lemak di sini adalah simbol kehormatan untuk Allah. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu, ketika kita melihat bersama-sama firman Tuhan pada saat ini, ketika disampaikan adanya larangan lemak, mengapa bangsa Israel dilarang untuk memakan lemak dalam korban bakaran mereka, padahal itu adalah hal yang maksudnya mereka juga sebenarnya bisa makan, tetapi mengapa ini dilarang? Kalau kita melihat ya Bapak Ibu, mengapa ini dilarang? Karena di sini ya di dalam firman Tuhan pada saat ini lemak di sini mengapa dilarang tuh ya, karena Tuhan ya melarang bangsa Israel untuk melarang lemak karena lemak ini adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, sesuatu yang tidak bisa dimakan bagi bangsa Israel. Ketika lemak ini sebagai sesuatu yang hanya berkenan di hadapan Allah, bangsa Israel tidak bisa memakannya juga. Memberikan yang terbaik bagi Allah, bukan memberikan yang sembarangan, bukan yang memberikan hanya untuk sembarangan atau hanya untuk formalitas saja, tetapi sepenuhnya milik Allah. Jangan sampai bangsa Israel memakan atau menyantap sesuatu yang hanya untuk Allah. Jadi kalau kita melihat ya bagaimana Allah telah menetapkan hal-hal yang memang seharusnya menjadi standarnya Allah, bangsa Israel tidak bisa memakannya, tidak bisa konsumsinya. Karena itu semua adalah suci, kudus dan memang hanya untuk Allah. Dan kita melihat bagaimana ketetapan Allah
ini bersifat kekal ya. Artinya yaitu kekudusan bukan hanya berlaku untuk generasi bangsa Israel ya, tetapi untuk keturunan mereka juga. Dan standarnya juga tetap sama ya, karena Allah tidak pernah berubah, maka dunia yang bisa berubah ya, bisa berganti silih berganti, tetapi kekudusan Allah itu kekal selama-lamanya. Dan ini mengajarkan kita bagaimana hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi kita dipanggil juga untuk hidup yang benar, menjaga tubuh kita, serta menggunakan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dosa ya. Lalu yang kedua adalah larangan darah. Mengapa darah ini dilarang untuk dikonsumsi oleh bangsa Israel? Darah itu mengandung kehidupan, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, darah itu selalu diartikan sebagai lambang hidup. Dikatakan di dalam Imamat pasal 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi ketika dikatakan dalam firman darah ini mengandung nyawa, artinya ya ada kehidupan yang dikorbankan. Sebab ketika darah tercurah, itulah kehidupan yang dikorbankan. Nah, hidup itu berasalnya dari Allah. Ketika Tuhan melarang bangsa Israel memakan darah, karena hanya Allah lah pemilik hidup ya bagi bangsa Israel. Dengan tidak memakan darah, orang Israel diingatkan setiap kali makan bahwa hidup mereka itu bergantung kepada Allah. Ini dapat kita lihat bagaimana adanya penggenapan di dalam Kristus ketika darah Yesus yang tercurah di kayu salib menjadi penebus dosa. Jadi darah itu bukan untuk dikonsumsi dengan sembarangan, tetapi sesuatu yang kudus, sesuatu yang ada makna rohani tersendiri. Bagaimana orang-orang tidak bisa sembarangan dalam memakan darah. Mungkin kalau kita melihat di zaman sekarang ini banyak sekali ada beberapa tempat, ada beberapa wilayah daerah di Indonesia bagaimana mereka mengizinkan ada tradisi-tradisi untuk mereka dapat memakan darah. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita juga dapat melihat bagaimana adanya ketetapan yang Tuhan berikan tidak hanya untuk bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kehidupan kita. Kita juga diajarkan untuk kita diizinkan bagaimana memakan makanan yang berkenan, bagaimana makanan-makanan yang mungkin Tuhan tetapkan. Tetapi pada saat ini kita melihat ya darah ini salah satunya ada kehidupan darah tercurah yang dikorbankan. Di dalam Imamat pasalnya yang ketiga di ayat yang ke-16 dikatakan imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan. Lemak adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kalau kita melihat bagaimana hidup kita harus ya kita menyerahkan yang terbaik bagi Allah, baik itu dari waktu, dari tenaga, dari talenta atau harta. Jangan kita memberikan sisa, tetapi berikan hal yang utama kepada Tuhan. Janganlah kita memberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan standarnya Allah, tetapi mari kita mau memberikan yang terbaik bagi Allah. Dan kalau kita melihat ya dari firman Tuhan pada saat ini, kita dapat belajar bersama-sama. Bagaimana kita belajar untuk kita dapat memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Memberikan yang terbaik bagi Allah. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu mana prioritas yang terbaik bagi kita, dan yang prioritas utama kita adalah Tuhan. Menyisihkan waktu untuk Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, kita juga bisa memuji Tuhan untuk kita dapat menunjukkan ucapan syukur kita di hadapannya. Lalu yang selanjutnya kita harus menghargai hidup kita sebagai milik Allah. Jaga tubuh kita dengan makan makanan yang sehat, menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena menjaga hati kita dari dosa dan menggunakan hidup kita juga untuk memberkati orang lain. Dan kita juga dapat hidup kudus di tengah dunia. Jangan pernah kita mengikuti arus atau kompromi dosa
Karena kita harus tetap teguh di dalam firman. Meskipun mungkin orang lain tidak melakukannya, meskipun orang lain hidup menyimpang, tetapi kita dapat belajar untuk kita dapat menjadi teladan. Kita hidup tetap kudus di hadapan Tuhan, menjadi teladan bagi orang, menjadi garam dan terang. Dan dari sini kita dapat belajar bersama-sama bahwa Imamat pasal 3 ayat yang ke-17 mengingatkan Allah selalu peduli pada setiap kehidupan umat-umatnya, bahkan sampai terkecil pun ya. Dan larangan tentang lemak dan darah itu bukan sekedar aturan makanan, tetapi panggilan kita untuk kita dapat hidup menghormati Allah, menyerahkan kehidupan kita yang terbaik bagi Allah, menjaga hidup kita sebagai milik Allah, dan menjaga kekudusan kita sampai pada turun-temurun. Dan mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bukan hanya beribadah di gereja, tetapi juga memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini, biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan setiap kehidupan kita, dan kita belajar menjadi pribadi yang mau taat dan setia kepada ajaran firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti renungan 79 pada saat ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengajarkan kami untuk kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terus ajarlah kami, terus tuntunlah kami untuk kami mengikuti setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami ingin terus mengiring-Mu sampai akhir hidup kami Bapa. Terus pimpin kami, Roh Kuduslah yang memampukan setiap kehidupan kami. Kiranya kasih keluarga GPDI El Shaddai Magelang makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga keluarga GPDI El Shaddai Magelang dapat memilih apa yang baik, supaya keluarga GPDI El Shaddai Magelang suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur kepadamu Tuhan, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.